Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel Daru FC. Temukan solusi matematika dan teka-teki bergabung. Please tonton videonya. Jangan lupa like, subscribe, and share. Oke, baiklah, kali ini kita akan membahas materi bilangan berpangkat, akar, dan logaritma. Namun sebelumnya Pak sampaikan dulu KD pengetahuan dan KD keterampilannya. KD pengetahuan menerapkan konsep bilangan berpangkat, bentuk akar, dan logaritma dalam menyelesaikan masalah. KD keterampilan menyajikan penyelesaian masalah bilangan berpangkat, bentuk akar, dan logaritma. Apa maksudnya KD pengetahuan dan KD keterampilan ini? Maksudnya adalah kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh siswa setelah mempelajari materi yang bersangkutan. Materi yang akan Bapak jelaskan ini sudah berupa catatan, seperti buku catatan anak sekolahan. Jadi kamu tidak perlu lagi meringkas. Oke, sekarang kita bahas terlebih dahulu materi bilangan berpangkat. Apa itu bilangan berpangkat? Bilangan berpangkat adalah sebuah metode penyederhanaan penulisan bilangan yang memiliki faktor perkalian sama. Bilangan berpangkat memiliki bentuk umum, yaitu A pangkat N sama dengan A dikali A dikali A dikali A dikali A sebanyak N faktor, di mana A itu disebut bilangan pokok atau basis, sedangkan N itu disebut pangkat atau eksponen. Apakah kita kalikan A ini secara berulang terus-menerus? Tentu saja tidak. Kita mengalihkan A ini sesuai dengan pangkat. Baik, agar lebih paham, kita lihat contoh. Contoh yang pertama, 2 pangkat 3 sama dengan 2 kali 2 kali 2. Kenapa kita mengalihkan angka 2 sebanyak 3 kali? Karena pangkatnya bernilai 3. Oke, jadi kita mengalihkan angka 2 sebanyak 3 kali karena pangkatnya bernilai 3. Nah, bentuk 2 pangkat 3 ini sama dengan bentuk umum. 2 adalah A, 3 itu adalah N, ya, pangkatnya. Nah, kalau kita selesaikan lebih lanjut, operasinya adalah 2 kali 2, 4 kali 2 adalah 8. Oke, kita lihat sekarang contoh yang kedua. 3 pangkat 2 sama dengan 3 kali 3. Kenapa kita mengalihkan angka 3 ini sebanyak 2 kali? Karena pangkatnya bernilai 2. Oke, masih sama seperti nomor 1 bentuk umumnya. 3 itu sebagai A, 2 itu sebagai N. Nah, ini kalau kita kalikan hasilnya tentu saja adalah 3 kali 3, 9. Oke. Apakah bilangan berpangkat itu hanya bentuknya seperti bilangan bulat ini saja? Tentu saja tidak. Bisa bentuk lain, ya. Kita perhatikan nomor 3. Contoh ketiga ini adalah berupa pecahan, ya. 1/2 pangkat 4. Nah, bagaimana Pak menguraikannya? Nah, tentu saja kita nanti mengalihkan angka 1/2 ini sebanyak 4 kali, yaitu 1/2 kali 1/2 kali 1/2 kali 1/2. Oke, kenapa? Karena nilai pangkatnya adalah 4. Jadi kita kalikan pula bilangan yang sama ini sebanyak 4 kali. Oke, perhatikan di sini karena ini adalah pecahan. Jadi kalau operasional perkalian pecahan itu caranya adalah sesama pembilang kita kalikan, penyebut sesama penyebut kita kalikan. Berarti yang di atas ini 1 kali 1 dikali 1 dikali 1 nanti pasti hasilnya 1. Oke, yang di bawah 2 kali 2 4 kali 2 8 kali 2 1/6 16 jadinya. Oke, nah nanti kalau kamu menggunakan mahir, orang akan bertanya misalnya 2 pangkat 4 berapa, 2 pangkat 3 berapa? Jadi langsung kita tahu hasilnya 8. Oke, karena kita tahu uraiannya adalah 2 pangkat 3 itu 2 kali 2 kali 2, berarti mengalihkan angka 2 sebanyak 3 kali. Oke. 3 pangkat 2 berapa? 3 pangkat 2 adalah 9, karena kita mengalihkan angka 3 sebanyak 2 kali. Misalnya 1/2 pangkat 4 berapa? Nah, kita cari, kita uraikan, tentu dapat nanti 1/6 16, karena 1/2 ini kita kalikan sebanyak 4 kali. Oke. Nah, sekarang kita coba latihan. Oke. Latihan ini perintahnya adalah uraikan bentuk bilangan berpangkat berikut. Nah, uraikan itu maksudnya adalah sama seperti ini. Contoh, ya. Uraikan itu adalah mengubahnya menjadi perkalian, ya. Bilangan berpangkat diubah menjadi perkalian. Oke,
Nomor 1, 4 pangkat 2 berapa? Ya, uraikan nanti cari hasilnya. Nomor 2, 5 pangkat 3. Nomor 3, 10 pangkat 4. Dan keempat, 2/3 pangkat 3. Oke. Kemudian mungkin untuk sederhananya, ini memang adalah definisi bilangan berpangkat secara teks ya. Jadi kalau sederhananya, kalau ada orang bertanya apa itu bilangan berpangkat, langsung aja kita jawab, bilangan berpangkat itu adalah bilangan yang ada pangkatnya. Selesai. Ini dia ya, bilangan yang ada pangkatnya, itulah bilangan berpangkat. Caranya bagaimana? Caranya ya kalikan bilangan yang sama itu sesuai dengan pangkatnya. Itu caranya lebih sederhana untuk menjawab kalau ada orang bertanya. Oke, cukup sekian dulu untuk pertemuan pertama. Nanti setelah ini kita akan bahas macam-macam bilangan berpangkat. Semoga paham dan terima kasih.